alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam kajian santri virtual Raudhah bersama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Insyaallah pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Pada episode kali ini kita di sesi tanya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hong Kong. Ini ada saudara kita dari Hong Kong bertanya, maaf Habib, gimana dengan orang yang suka mencaci suguhan atau makanan karena tidak cocok seleranya? Rasa hati pemberi ngenes, Beb, soalnya ngalamin. Ya, ini pertanyaan yang bagus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saat ada seseorang disuguhi makanan, dia nggak sesuai seleranya, nggak suka, terus komentarnya itu nggak enak ya. Yang muncul adalah mencela makanan tersebut dan lupa kalau di situ ada yang mungkin memasaknya atau yang memberi itu sendiri lagi di hadapannya. Tentu itu melukai hati. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalah wa illa tarakah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun sepanjang hidupnya mencela makanan. Ya, enggak pernah mencela makanan. Kalau Rasulullah SAW suka, beliau makan. Kalau enggak suka, ditinggalkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adab terhadap makanan. Jadi Islam itu mengajarkan semua sendi kehidupan. Di dalam makan pun kita diajari dari mulai proses sebelum makan, sampai setelah makan, dan terutama juga terhadap makanan itu sendiri. Karena makanan ini tidak datang serta-merta ya. Datang ini ada yang memasakkan, mungkin ada yang ngasih hadiah. Ya. Kalau kita beli di suatu tempat ada yang jualan. Atau yang wujudnya bukan buatan manusia, artinya bukan olahan tapi asli dari ciptaan Allah Ta'ala yang murni. Seperti buah-buahan, mungkin ada makan apel, makan durian dan lain sebagainya. Tidak boleh kita mencela makanan yang memang asli ciptaan Allah Ta'ala atau yang sudah diolah oleh tangan manusia. Kalau suka, makan. Nggak suka, tinggalkan. Kenapa seperti itu? Karena tanpa kita sadari, mencela makanan itu punya akibat buruk dua. Yang pertama, yang memasak akan terluka hatinya. Yang memasak akan terluka hatinya, dan itu melukai saudara kita yang sudah berbuat baik kepada kita. Kalau itu istri yang masak, maka istri akan terluka. Kalau itu pembantu yang masak, maka pembantu akan terluka. Kemudian yang kedua adalah orang lain di sekitar kita. Bisa jadi kita nggak suka, tapi yang di sekitar kita itu suka. Tapi karena udah terlanjur kita cela makanan tersebut, kita komentar yang nggak baik, mungkin seleranya akan turun. Sehingga kita merusak selera makan orang lain. Ya, kita merusak selera makan orang lain. Lihatlah betapa detil ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ini dalam proses belajar memasak, atau mungkin masakan pembantu, ya masakan yang di rumah kurang enak, kita pengen mengomentari. Jadi kita nggak boleh mencela makanan itu dalam wujud seperti ini. Misal, wah asinnya ya, Masya Allah asin banget nih makanannya ini. Ini rotinya kok keras banget ini ya. Ini busuk nih, nggak boleh komentar seperti itu. Tapi kalau kita mau ngajarin, kita boleh ngomong begini kepada yang masak. Ini masakan kamu enak. Cuman kalau garamnya dikurangi, insya Allah lebih enak. Nah, ini ngomong kepada yang masak. Dengan cara yang harus niat untuk ngajari. Entah itu pembantu rumah tangga, atau mungkin juga pasangan hidup kita. Mungkin suaminya yang masak, ya mungkin istri yang masak. Maka komentari dengan cara yang bagus, bukan niat mencela, tapi niat untuk memperbaiki kualitas makan. Dengan kalimat yang bagus. Wah, ini kalau garamnya ditambah enak ini. Ini garamnya kalau dikurangi lebih enak ini. Jadi nggak ada yang nggak enak. Judulnya semua lebih enak. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.